Hai Sobat Pendidikan, jumpa lagi dengan saya Tati Diawardani. Kali ini saya masih berada di Kebumen ini, kebetulan di sebelah saya sudah ada Ibu lulus uji karomah. Selamat siang Ibu. Oh, maaf. Ya, Ibu lulus uji Kurniati dari Kepala Sekolah SD Negeri Argopeni Kecamatan Kebumen. Benar nggak Bu? Baik Bu. Terima kasih untuk waktunya. Saya Tati dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Ibu. Saya di sini ingin sedikit ngobrol dengan Ibu nih. Kita mau meminta praktik baik dari Ibu lulus. Mungkin Ibu bisa cerita dulu terkait dengan SD Argopeni Kecamatan Kebumen ini. Profil sekolahnya barangkali Ibu. Oh ya, siap. SD Negeri Argopeni Kecamatan Kebumen ini terletak di Kecamatan Kebumen paling timur. Jadi di Desa Argopeni, Kecamatan Kebumen, kami punya tenaga pengajar itu berjumlah 11 guru kelas, 2 guru mata pelajaran, serta ada pustakawan, penjaga sekolah, dan kami juga memiliki rombel yang lumayan banyak. Ada 11 rombel, semua kelasnya paralel kecuali kelas 5. Jumlah murid kami 271. Dan kami punya visi untuk mewujudkan anak-anak menjadi generasi yang memiliki iman, takwa, dan juga berakhlak mulia, cerdas, terampil, berwawasan global, dan cinta lingkungan. Itu visi kami. Mungkin seputar SD Argopeni baru itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Sekolah penggerak atau bukan, Ibu? Bukan. Saat ini bukan atau belum ya. Karena sepertinya untuk rekrutmen sekolah penggerak saat ini belum ada lagi. Sementara belum menjadi sekolah penggerak, tetapi alhamdulillah tenaga pengajar kami ada 11 guru kelas itu yang memenuhi syarat menjadi guru penggerak itu sudah lebih dari 50%. Ada 4 orang yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak, 3 di angkatan 10 dan 1 di angkatan 11. Begitu. Ibu sendiri dari alumni guru penggerak? Ya, guru penggerak angkatan 2. Oh, angkatan 2, terima kasih. Ibu menjabat kepala sekolah di SD Argopeni ini sudah berapa lama, Ibu? Berapa lama? Belum ada 2 tahun. Saya ditugaskan di sini sejak 27 Maret 2023. Sebelumnya menjadi guru di SD Negeri 4 Kotosari Kecamatan Kebumen. Oh, berarti baru pertama untuk... Iya, betul. Penugasan pertama. Penugasan sebagai kepala sekolah. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini menariknya di sini untuk raport pendidikan di SD Argopeni ini, Bu, untuk semua indikatornya itu berkategori baik gitu. Alhamdulillah. Iya. Bahkan untuk yang A1 kemampuan literasinya itu 100%. Untuk A2-nya numerasinya memang belum 100% ya. Di sini 86,67%. Namun di sini peningkatannya sungguh luar biasa gitu. Ada kenaikan sebesar 23,34. Nah, mungkin ada cerita itu Bu, praktek baik bisa sampai literasinya 100%, sementara numerasinya ada kenaikan yang ya tinggi, bisa dibilang tinggi sekali gitu untuk numerasi gitu nggih. Itu mungkin bisa ada cerita tentang apa yang sudah Ibu lakukan di SD Argopeni ini. Terima kasih sebelumnya, ini pertanyaan yang cukup menantang buat kami. Hasil rapat pendidikan tentunya ini tidak hanya kepala sekolah saja, tetapi memang gerak semua pihak ya. Warga sekolah baik dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan kependidikan, juga anak-anak serta orang tua wali murid tentunya. Nah, untuk yang kalau praktik baik
Saya awali dengan yang tadi literasi mungkin ya. Literasi tahun lalu memang kami sudah 90%, jadi meningkat 10% dari tahun lalu. Untuk program yang mengerucut pada pembiasaan literasi, memang kami ada literasi pagi. Nah, literasi pagi itu lebih kepada guru kelas, artinya kreativitas masing-masing kelas itu bisa berbeda, Bu, pelaksanaannya. Ada yang memang gurunya yang bercerita, anak yang menanggapi. Ada yang sudah menggunakan buku digital di kelas untuk membaca bersama dongeng dan memberikan umpan balik, refleksi begitu. Terus ada juga yang membiasakan menceritakan kegiatan sehari-hari baik dalam bentuk lisan maupun tulisan begitu. Jadi anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 itu literasi paginya sedikit berbeda antar kelasnya, disesuaikan dengan karakter di kelas itu. Misalnya kalau kelas kecil itu lebih kepada dongeng yang mendengarkan, mendengarkan, lebih ke arah karakter mereka begitu. Tapi kalau kelas tinggi itu sudah menceritakan dan juga menulis kebiasaan, seperti mungkin zaman dulu itu kan kita masih sering nulis buku diari ya, Bu. Nah, sekarang itu anak-anak juga menuliskan buku diari yang menjadi aktivitas mereka semenjak dari pulang sekolah sampai mau berangkat lagi, dan itu berulang dilakukan. Itu dari tahun ajaran kemarin memang sudah dilakukan, dan suatu momen Kabupaten Kebumen juga menyelenggarakan waktu itu Gebiar Literasi. Nah, kami memang menyampaikan ke anak-anak juga, barangkali ada yang berminat. Alhamdulillah mungkin dari hal-hal kecil itu menulis lama-lama menjadi sebuah pembiasaan yang juga mengasah mereka untuk percaya diri dalam mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan melalui tulisan. Gitu. Sempat kami mengirimkan dan alhamdulillah juga sudah terbit menjadi buku antologi anak begitu. Keren. Itu yang pembiasaan di kelas. Itu tadi setiap pagi, Bu, untuk literasi pagi itu setiap hari? Setiap hari, iya, setiap hari. Selalu ada umpan balik yang jelas. Yang berikutnya kami juga memiliki perpustakaan, tenaga perpustakaan juga. Nah, itu kolaborasi dengan guru kelas. Ada kunjungan yang sifatnya memang sukarela, siapa saja saat istirahat itu ke perpustakaan, membaca apa yang mereka minati begitu. Ada juga kunjungan yang memang terarah. Nah, ketika kunjungan terarah ini memang tidak hanya petugas perpustakaan saja yang mendampingi, tetapi juga ada peran dari guru kelas untuk mendampingi anak-anak melakukan aktivitas di perpustakaan. Tidak sekadar membaca terus mereka berkemas-kemas kembali lagi ke kelas, itu tidak, tetapi memang ada umpan balik arahan dari petugas perpustakaan dan guru kelas untuk menyampaikan apa sih yang mereka baca, apa sih yang mereka dapat dari aktivitas di perpustakaan begitu. Terus juga tidak sekadar membaca, juga kami memanfaatkan apa yang ada, meskipun ruangannya mungkin tidak semegah yang di sana-sana begitu ya, Bu. Ada bioskop mini begitu, bioskop ini perpustakaan ceria ya. Nah, ini juga dimanfaatkan dalam pembelajaran, nonton video-video edukasi yang dalam bentuk film, itu kan juga menarik ya, literasi yang mengasah imajinasi mereka, dan juga kadang bosan kan anak membaca, jadi juga bisa ada tontonan video. Iya, kalau yang tahun ini juga lebih mengarah kepada geopark ya, karena kita kan juga milik ada Kebumen sendiri gitu, sedang ada menuju ke arah situ gitu. Jadi kami memang ikuti program yang
sedang digalakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Mungkin untuk A1 seperti itu, Ibu. Itu tadi terjadwal berarti ya Bu ya, yang Iya. bersama-sama dengan Iya. gurunya itu terjadwal satu kelas mungkin seminggu Iya. sekali atau Ya, seminggu? karena Berapa kali ini gimana? 11 kelas ya Bu. Kelas, ya. Jadi memang kadang yang terjadwal itu tidak mesti 1 minggu 1 kali gitu. Jadi sesuai pelajaran apa gitu atau mungkin enggak. gimana Ibu? Tidak, guru kelas yang menyesuaikan dengan jadwal kunjungan perpustakaan karena memang yang namanya kunjungan yang perlu arahan juga kami butuh menyiapkan sesuatu kan Bu, biar mereka juga tidak bosan. Jadi mereka tetap punya kesempatan kok untuk mengakses perpustakaan kayak gitu, tetapi yang ada khusus mengarahkan pada sesuatu hal yang itu bersifat produk atau mengasah nalar mereka, itu kami juga sebagai pustakawan maupun juga guru kelas pastinya juga ada yang perlu disiapkan. Jadi memang tidak setiap minggu, tetapi pasti dalam 1 bulan itu mereka punya giliran hak itu begitu. Berarti ada 2 macam, yang sukarela ke perpustakaan dan yang memang ada ya bersama-sama dengan guru kelas. Ada satu lagi sebenarnya Bu, ada GEMES, Gerakan Membaca Serentak. Ini kami juga pernah bekerja sama dengan perpustakaan daerah. Jadi di perpustakaan daerah Kabupaten Kebumen itu juga kan ada kayak perpustakaan keliling gitu Bu. Oh, pakai mobil itu Iya, waktu itu bertepatan dengan Hari Buku Nasional kalau tidak salah bulan Mei lalu, kami juga mengundang perpustakaan daerah untuk berkunjung ke SD Arkopeni, dan alhamdulillah disambut baik anak-anak karena buku-bukunya kan memang itu ya lebih fresh gitu, lebih up to date bagi anak-anak. Baru begitu iya, ya, betul. Bagi anak-anak tuh hal baru karena mungkin di perpustakaan sekolahnya belum ada. Pakai mobil juga beda di luar gitu. Jadi memang itu juga ada seperti itu, ada kerjasama juga dari pihak luar juga. Itu untuk yang literasinya, betul. Bu. Sementara kalau untuk yang numerasinya, Ibu? Kalau numerasi itu memang kami di bulan Agustus waktu itu, karena melihat itu kuning ya dan perlu memang segera diprioritaskan untuk program. Kami waktu itu juga lebih ke GTK-nya, lebih ke peningkatan mutu pendidiknya dalam menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan. Kadang kan sudah terfikirkan numerasi, matematika sulit gitu ya, rumit gitu kan. Jadi memang kami lebih ke Bapak Ibu guru itu ada program peningkatan GTK dalam pembelajaran yang menyenangkan, khususnya untuk strategi pembelajaran numerasi begitu Bu. Jadi waktu itu sebelum adanya kunjungan kalau kepala sekolah itu ke guru ada observasi kelas, supervisi gitu. Kelas. Ya, sebelum adanya pergantian antara supervisi ke observasi, kami ke kelas, intinya ya mengamati proses pembelajaran itu. Kami adakan dulu semacam workshop gitu. Workshop bagaimana menyusun pembelajaran numerasi yang menyenangkan bagi anak-anak, dan numerasi itu pembelajarannya tidak sekadar mengerucut pada matematika saja kan gitu, tapi bisa semua mapel disisipkan dengan pembelajaran numerasi begitu. Nah, setelah ada workshop itu kami kunjungan hasil dari apa yang teman-teman dapatkan dari situ dipraktikkan di kelasnya masing-masing. Gitu. Untuk workshopnya itu ada mungkin narasumbernya atau? Ada Bu, ada. Waktu itu kami mengundang, kebetulan teman-teman saya waktu di Guru Penggerak memang beliau juga menguasai lah tentang pembelajaran numerasi, dan juga teman-teman di sini juga ada yang memang beberapa itu
sudah berbagi praktik baik juga tentang pembelajaran numerasi gitu. Jadi saling berbagi praktik baik gitu Iya, ya Bu ya. iya, Oh, betul. oke. Itu kenapa numerasinya yang tadinya kurang bisa menjadi baik gitu Bu Ya, dengan mungkin peningkatan salah satunya salah gitu, satunya mungkin seperti itu. Jadi kalau pembiasaan ke anak-anak Ibu ada nggak Bu untuk yang numerasi? Ya. Kalau pembiasaan ke anak-anak numerasi itu masih tadi yang saya sampaikan, masih kesannya itu masih yang ke arah hitung-hitungan gitu ya. Tetapi mungkin arahnya sekarang, kalau dulu zaman saya kecil ya Bu, kalau perkalian itu kan lebih ke 7 kali 8, 5 kali 6 gitu. Tapi mungkin sekarang eranya sudah berganti ke arah 30 itu hasil perkalian berapa kali berapa begitu ya. Lebih ke arah luas gitu, mungkin itu juga lebih mengasah daya nalar anak gitu Bu. Jadi pembiasaan tiap pagi ada, hanya masih bentuknya lebih ke matematik gitu. Tapi lebih bukannya ke, hafalan gitu iya, kan ya Bu, bukan, lebih ya. ke pemahaman secara yang sebetulnya yang memang harus itu untuk kedepannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kan seperti hafalan itu. Mungkin lebih ke yang dasar, maksudnya yang kelas-kelas kecil masihlah mengenal itu masih dengan ya lama-lama ketika dibiasakan akan hafal begitu mungkin ya. tidak menghilangkan apa ya era penanaman zaman dulu, tetapi mungkin lebih ketika anak dibiasakan lama-lama jadi paham dan hafal dan paham gitu. Menarik sekali sepertinya. Berarti kan tadi untuk peningkatan numerasi itu ada peningkatan kompetensi dari gurunya seperti itu nggih Bu. Ini juga menarik lagi, ini berkaitan juga dengan indikator yang di rapat pendidikan ini terkait dengan proporsi pemanfaatan SDS untuk peningkatan mutu. Kalau dengar-dengar nih Bu, ini katanya satu-satunya sekolah yang berkategori baik di Kabupaten Kebumen ini untuk indikator proporsi pemanfaatan SDS untuk peningkatan mutu begitu Ibu. Mungkin bisa cerita Ibu ini kiat-kiatnya atau mungkin apa yang sudah Ibu lakukan gitu sehingga untuk proporsi pemanfaatan SDS untuk peningkatan mutu itu bisa berkategori baik. Peningkatan mutu ya Bu ya, itu kalau SDS berarti secara menyeluruh ya Bu. Iya. Memang mungkin ketika saya hadir di sini, bergabung di sini, memang ibaratnya melanjutkan program juga, karena Arkas kan memang sudah tertutup aksesnya. Sudah jadi. Iya, sudah jadi. Jadi ya apa yang sudah terekam, tertulis di situ ya kami manfaatkan sebaik-baiknya. Memang beberapa belanja yang menunjang pembelajaran, sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satunya sebagai sumber daya kita, ya kita manfaatkan begitu. Artinya ketika awal di sini kami sempat ngobrol dengan Bapak Ibu guru ketika pelaksanaan AN, bagaimana, apakah menumpang atau sendiri begitu kan. Itu kami sudah melaksanakan secara mandiri meskipun laptopnya 5. Meskipun laptopnya 5, jadi masih pakai Bapak Ibu guru begitu ya. Terus juga waktu itu ada belanja modal yang di situ memang tujuannya untuk peningkatan kompetensi baik itu Bapak Ibu guru maupun anak-anak lah. Dari 5 ke 8 ini sudah ada yang tadinya laptopnya 5 jadi 8. Jadi 8. Iya, itu sudah diprogramkan di Arkas tahun 2023. Kita manfaatkan, jangan sampai yang 8 ini juga ibaratnya tersimpan rapi dari awal beli begitu. Jadi kami juga ada program ekstrakurikuler TIK. Ibu. Iya. Sekarang mungkin tujuan akhirnya memang bukan untuk persiapan ANBK mungkin ya, tetapi lebih kepada tadi divisi kami memang kan ada berkemampuan global salah satunya. Itu kami tujuan akhirnya di situ. Tetapi salah satu yang penting untuk pelaksanaan ANBK itu juga anak sepertinya juga harus dibekali secara teknisnya.
Betul. Iya, cara teknisnya itu meskipun 8 tetapi kami manfaatkan untuk pengembangan bakat minat anak di ekstrakurikuler wajib untuk kelas 4 dan 5. Teknisnya ya ada sesi-sesi lah, yang penting anak benar-benar tidak canggung lagi menghadapi yang namanya teknologi ya. Mungkin memang HP familiar ya Ibu ya, tetapi penggunaannya sedikit berbeda. Iya, jadi tetap saja mereka harus dikenalkan bagaimana membuka, menutup, mengoperasikan. Iya, mungkin itu. Terus untuk belanja yang lain itu kami untuk peningkatan guru juga ada KKG, ada untuk pemanfaatan komunitas belajar di tempat kami begitu. Ada memang, tetapi mungkin tidak banyak karena tadi kan sumbernya kalau di rapot saya baca dari Arkas. Iya, lebih di Arkas ya yang pendanaan itu. Padahal kan memang peningkatan kompetensi guru itu tidak selalu berbiaya. Nah, ini juga mungkin salah satunya dengan yang sudah ada lah, diberdayakan yang sudah ada PMM, ada tadi karena mengikuti PGP dan lain-lain, itu juga saya rasa bisa salah satunya mungkin di situ. Dan setiap guru juga memiliki potensi yang berbeda-beda. Di sini pun hampir semua ekstra yang memang tidak melibatkan tenaga luar yang memang butuh keahlian memang ditangani oleh Bapak Ibu guru sendiri gitu. Dari pihak internal gitu ya, jadi memaksimalkan sumber daya yang ada begitu. Lebih. Ibu. Jadi yang terkait dengan proporsi pemanfaatan SDS ini salah satunya kan untuk proporsi belanja peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Padahal di mana kita tahu untuk PMM itu kan kita mengaksesnya cuma butuh kuota gitu, jadi nggak perlu dimasukkan ke Arkas. Tapi ternyata di rapor pendidikan satu-satunya yang kurang ya Bu ya, nggak salah itu. Nah itu kira-kira untuk mengatasi hal itu supaya ke depan ini rapot pendidikannya hijau semua, jadi sekalipun ini kan yang indikator E2-nya sudah baik, tapi yang untuk ada satu yang masih kurang itu ya. Nah, ke depan itu kira-kira apa yang sudah Ibu rencanakan untuk memperbaiki hal itu? Ya, terima kasih. Begitu kami dapat rapot yang 2023, memang kami juga membuka bersama dengan teman-teman sebelum menyusun Arkas 2024. Di situ memang beberapa indikator yang direkomendasikan untuk menjadi program prioritas sudah menjadi evaluasi kami, karena ternyata memang harus ada ya yang belanja Arkas itu ke arah situ gitu. Ya. Meskipun tetap saja sebenarnya Bapak Ibu guru juga selalu berprogres untuk melakukan peningkatan kompetensi, hanya mungkin belum terangkat di situ. Jadi itu juga menjadi bahan kami kemarin untuk bersama-sama supaya memang ada yang alokasi ke situ. Jadi salah satunya di tahun ini di 2024 kan berarti sudah terbit anggaran juga ya. Itu kami menganggarkan ada memang 3 kegiatan. 3 kegiatan itu, yang pertama untuk peningkatan kompetensi guru, lebih memahami lebih ke bagaimana supaya sekolah itu aman secara psikologis anak gitu. Itu kemarin memang masih kuning dan menjadi indikator prioritas. Menjadikan
sekolah yang nyaman ya, dan aman untuk nyaman anak. ya, secara psikologis anak begitu. Kami ada mendatangkan dari luar juga begitu untuk apa ya, supaya Bapak Ibu guru dan juga kami juga tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tetapi karena pendidikan anak-anak kita kan tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua, nggih. Ya itu juga tadi saya sedikit lupa menyampaikan saat SDS itu ya, salah satunya juga ini apa namanya, peran orang tua di sini juga dalam mendukung program sekolah luar biasa. Nah ini di apa namanya, untuk yang di rapat pendidikan masih kurang, kami pun melibatkan tidak hanya Bapak Ibu guru saja, karena memang jiwa anak itu kan terbentuknya faktornya tidak hanya di sekolah saja, juga dari rumah. Sehingga kami memang kemarin sempat mengundang orang tua, jadi kolaborasi mendidik dari orang tua dan guru begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada perwakilan dari orang tua. Iya, perwakilan paguyuban gitu ya, karena kalau kami mengundang semua tidak mungkin, sepertinya malah tidak efektif gitu. Betul. Jadi memang ada perwakilan paguyuban, dan alhamdulillah paguyuban di tempat kami pun sangat ini ya, mau belajar dan berbagi ketika mereka yang diundang ya, apa namanya, mau menularkan ke teman-teman yang lain yang tidak diundang kayak gitu. Jadi alhamdulillah itu juga menjadi sambutan program yang mereka terima dengan baik begitu. Terus ada yang kedua juga ada apa, arahnya juga ke GTK. Kami juga melibatkan anak-anak, mengundang untuk bagaimana mereka itu mengenal mana yang termasuk kekerasan, anti. Jadi supaya anak-anak juga bisa apa ya, berlaku yang baik juga untuk teman mereka, stop bullying lah ya, gitu gampangnya, stop bullying begitu. Kemarin di awal MPLS, jadi judul MPLS ini memang MPLS yang menyenangkan, yang anti kekerasan begitu. Kami dari pihak bekerja sama dengan pihak kepolisian gitu. Terus yang berikutnya, yang ketiga itu program berbagi praktik baik. Itu 1 kali dalam kombel yang dibiayai Arkas. Yang lain kombel itu akan ada, hanya ya memang karena anggaran Arkas kan untuk banyak hal. Jadi yang itu memang yang kombel yang berbiaya ibaratnya tidak banyak ya, hanya 1 itu. Berbagi praktik baik antar anggota kombelnya. Iya, betul. Iya, betul. Itu rutin setiap minggu, bulan. Kalau sekarang ini belum, kalau yang sekolah justru belum rutin sekali, karena memang kami jadwalnya itu ada KKG gugus juga. Alhamdulillah di sini gugus Pagar Kodok lumayan aktif, KKG-nya itu juga apa namanya, terjadwal. Terus ada KKG Kecamatan Kebumen. Nah ini kalau pas tidak KKG keduanya, kita ada KKG sekolah. Gitu. Jadi intern sekolah di sekolah gitu. Tetapi sudah ada rembukan dari awal. Oh, besok kalau pas tidak ada ini apa, kita mau berbagi praktik baiknya apa begitu. Antar guru di sekolah SD Argopeni ini gitu, yang intern itu ya. Kalau kebetulan karena kemarin juga kami teman-teman beberapa itu ikut PGP, kan juga ada kewajiban diseminasi ya. Jadi memang kami sekalian juga di situ sambil belajar bersama, mengingat kembali gitu paling. Begitu Ibu. Baik Ibu, itu tadi berarti sudah untuk tahun 2024 sudah ada upaya-upaya untuk perbaikan gitu, gitu. Ada 3 hal tadi ya Bu ya. Baik Ibu, sepertinya sudah cukup praktek baiknya dari SD Argopeni ini. Terima kasih sekali mau berbagi Bu. Semoga ada manfaatnya gitu, supaya nanti teman-teman yang lain yang mana memang masih ada kekurangan bisa belajar
dari praktek baik yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, kami juga terus bergerak ini ya Bu ya. Iya, tetap harus jangan sampai turun Ibu, Iya. harus tetap naik begitu. Itu tadi Sobat Pendidikan, praktek baik dari Ibu Lulus selaku Kepala Sekolah di SD Argopeni. Semoga bermanfaat dan bisa diambil praktek baiknya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Kebumen. Saya Tati Diawardani mengakhiri. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.